Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Susunan acara musyawarah kelompok kerja pengawas madrasah dan pendidikan agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara, Kamis 2 Juni 2022 segera dimulai. Diawali dengan pembukaan, selanjutnya nanti akan disampaikan laporan Ketua Pokjawas, dan yang ketiga nanti sambutan sekaligus pembinaan dan sekaligus membuka kegiatan musyawarah ini, dan yang terakhir, acara terakhir penutup doa. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita membuka acara musyawarah kelompok kerja pengawas madrasah dan pendidikan agama ini dengan bersama membaca basmalah. Acara selanjutnya laporan Ketua Pokjawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan keinginan Bapak. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, Bapak-bapak pengawas yang saya hormati, terkait dengan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan apa istilahnya ini, hanya kepala kantor tadi informasi di sini. Ini sebenarnya sudah di tempat lain, tapi mohon maaf kalau kepala kantor ini teman-teman kita itu kembali. Ya, jadi tentu beberapa banyak hal yang harus kita selesaikan, terutama sama teman-teman pengawas. Artinya yang sangat emergen ya istilahnya. Pada kesempatan ini teman-teman pengawas juga akan menentukan atau memilih ketua Jawas yang selama ini yang apa namanya ya. Kemudian juga terkait dengan wilayah bina. Wilayah bina ini ya tentunya yang wilayah madrasah atau sekolah yang selama ini diemban itu mungkin nanti dibagi lagi sama teman-teman ya untuk wilayah yang selama ini saya bantu. Nah, dengan demikian hadirin sekalian yang berbahagia, agar kegiatan Pokjawas khususnya pengawas madrasah, sekolah atau pengawas budak berjalan sesuai apa yang. Nah, pada kesempatan ini pula saya juga mengharapkan kepada teman-teman semua agar di pemilihan nanti silakan dimusyawarahkan dan ditetapkan langsung. Ini kebetulan juga nanti hasil itu akan disampaikan ke Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Nah, hadirin sekalian, jadi itulah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, dimudahkan segala urusan kita, kemudian terkabul hajat kita, baik urusan dunia maupun urusan Bapak-bapak kantor yang kami hormati, kami mohon arahan pembinaan dari Bapak Kepala Kantor untuk
kita khususnya pengawas ya mendapatkan suatu pencerahan informasi sehingga pelaksanaan tugas kita sehari-hari dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua. Mungkin demikian dari pengantar dari saya, dan nanti selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kantor untuk memberikan arahan dan pembinaan dan informasi kepada kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor dan hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembinaan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara sekaligus berkenan membuka kegiatan acara musyawarah kelompok kerja pengawas di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Kepada Bapak Kepala Kantor disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mati Bapak Ketua berhenti. Dua dan mantan Ketua Pondok Kerja Madrasah tingkat Kabupaten Lombok Utara bersama seluruh anggota. Bapak Ibu yang saya hormati, ada teman-teman pengawas Hindu dari juga Om Swastiastu. Pertama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ketabiskan rahmat ridhonya bahwa pada pagi hari yang alhamdulillah telah terjadi di tepi pantai Bunga ini, kita dapat hadir laut di sini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan sehat beribadah. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu berjasa membantu kehidupan umat manusia, dan kita semua tanpa terkecuali mendapat sahabat kita Rasulullah Muhammad. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kaitan dengan pokok Jawas ini, saya menilai dan memandang bahwa alhamdulillah di kelompok kerja madrasah termasuk kaki kelompok kerja guru dan di dunia pendidikan Kabupaten Lombok Utara ini alhamdulillah sudah cukup bagus berjalannya. Tapi kalau kita melihat kurang dan kekurangan, kita manusia tidak luput dari hal-hal kehilafan dan kekurangan sebagai manusia. Tetapi secara kasat mata ini jauh lebih baik ketimbang pertama kali saya berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara. Sebab saya katakan itu, ini secara untuk nyata saja dulu kelompok kerja ini hanya dominan teman-teman dari pengawas agama Islam. Ini mudah-mudahan sampai saya meninggalkan kantor Kementerian Agama Kota ini akan bertambah. Ada pengawas Hindu, ada pengawas Buddha, dan juga ada pengawas-pengawas yang lain. Jadi posisi kita punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi secara nomenklatur sesungguhnya untuk teman-teman yang non-muslim ini masih banyak kaitannya dengan kanwil. Tetapi saya secara pribadi dan juga kedinasan, saya akan menyambut bagaimana mungkin warga masyarakat di dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini diurus oleh Desa Kota Mataram, Desa
bisa Lombok Barat, bisa juga Kanwil. Jadi efektivitasnya itu jauh lebih bagus kalau kita yang mengurus. Antara lain, mohon maaf sampai sekarang ini, kecuali yang beragama Islam ini, khusus untuk pembayaran yang lain-lain itu masih dimintakan sama kabinetnya kepada saya, entah itu Hindu, entah itu Buddha. Ya, sementara itu masih dimintakan. Kenapa ini kita perlukan? Karena nomenklatur khusus untuk kita yang mengeluarkan tanpa ada permintaan itu memang ya mohon maaf, karena dasar aturannya itu sampai dengan sekarang ini saya belum tahu atau belum saya miliki. Itu apa yang menjadi hak dan kewajiban teman-teman khususnya pengawas Hindu, pengawas Buddha ini. Alhamdulillah tidak ada yang tidak terselesaikan dengan hal ini. Hanya persoalannya dulu memang di awal-awal ini saya sudah sampaikan beberapa kali, terus ada dasar untuk saya mengeluarkan. Yang kedua, harus ada permintaan dari paling kurang dari Kanwil dan yang bersangkutan, supaya jangan sampai kalau terjadi sesuatu dengan kita dipersalahkan. Tapi kalau ada dasar, ada surat dari Kanwil, kami bisa berlindung bahwa ini permohonan daripada dan Hindu termasuk bidang Buddha. Enak kita, jadi tidak ada semau kita dan seterusnya. Begitu juga waktu ya saya agak bersikeras karena konon dulu pengawas, baik yang pengawas madrasah ini juga termasuk Hindu dan Buddha ini, kalau mengajukan pencairan itu 5 bulan. 5 bulannya, misalnya taruhlah sekarang bulan April, Mei, Juni, belum masuk bulan Juni dimintakan sekarang. Nah ini juga saya enggak, di logika saya belum bisa, karena gaji saja harus bulan yang berjalan. Kalau dia terlambat ambil mungkin nggak ada masalah, tapi bagaimana mungkin gaji, tunjangan, termasuk lauk pauk, rasanya tidak ada dasar untuk kita mencairkan pada waktu dia berjalan. Contoh, sekarang bulan apa? Sudah masuk bulan Juni, tanggal 2 Juni. Kemudian kita mengambil gaji bulan Juli, tunjangan bulan Juli, lalu bulan Juli, boleh itu enggak? Enggak ada cerita di mana-mana. Tidak mungkin, tidak ada. Kalau memang bisa, mungkin semua orang akan mengambil gaji 1 bulan Desember, Pak. Padahal kan pasti kita dibayar. Tetapi kembali lagi bahwa siapa yang mendamping kita sampai dengan bulan berikutnya, bulan Desember, bulan November, bulan Oktober, dan seterusnya. Oleh karena itu yang bagus itu adalah sesuai dengan aturan dan ketentuan. Itu memang keputusan ini ya mungkin dianggap biasa-biasa saja, bisa juga dinilai mungkin meskipun dari datang kepala kok keras sekali dengan itu. Saya tidak keras. Kalau ada landasan hukumnya, kenapa tidak? Jangan sampai kita dipersalahkan mengeluarkan keuangan negara itu di luar kewenangan yang kamu miliki. Itu namanya sudah terbuka secara hukum, yaitu melangkah kewenangan, menyalahi kewenangan yang kita. Itu yang pertama. Kemudian yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena ini adalah rapat informasi dan pembinaan oleh kantor kementerian, maka saya ingin memesankan kepada kita semua bahwa tugas pokok pengawas madrasah atau satuan pendidikan ini semua kita sudah memahami. Soal sudah kita laksanakan atau tidak, itu kembali ke diri kita masing-masing, antara lain melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan tugas fungsi kita, kemudian melaksanakan supervisi, pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi yang lain, baik itu supervisi akademik maupun supervisi manajerial pengawas yang harus dapat memetakan dan menganalisa secara lengkap madrasah dan guru-guru sebagai pengawas harus mengetahui dan memperlihatkan madrasah
yang lebih maupun yang kurang terhadap kondisi peserta didik di sekolah. Nah, sesungguhnya kalau pengawas ini luar biasa, bosnya guru, kepala sekolah termasuk peserta didik itu tidak luput dari jangkauan dan tugas dari Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya tugas pengawas dalam pelaksanaan pengawasan juga menyelenggarakan pendidikan khususnya di madrasah adalah dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah atau di madrasah itu. Teman-teman yang pengawas Hindu, pengawas Buddha juga sama. Jadi intinya bagaimana kita selaku pengawas ini meningkatkan kualitas peserta didik kita. Apa yang dia perlukan, apa yang dia alami di masing-masing. Termasuk orang yang memberikan solver problem, jadi menyelesaikan permasalahan yang dia alami. Ya kalau tidak ada masalah, alhamdulillah. Namanya kita hidup, ada saja masalah dan masalah. Yang kentara sekali sekarang ini mohon maaf dan harus saya sampaikan kepada semua pengawas, baik Hindu, Buddha, termasuk yang Muslim. Nah, ada guru-guru kita, termasuk guru madrasah dan guru PAI di Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara ini. Ya, artinya dia sebagai subjek, namanya sebagai subjek itu punya kewajiban, tetapi juga ada hak yang dimiliki. Saya ingin berbicara sedikit saja kaitan dengan hak. Kami harus membayarkan hak tunjangan TFG, TPG yang dia miliki. Tidak ada alasan untuk kita menahan. Tidak ada alasan. Tetapi menjadi tertahan, ini sudah ada 3 orang. Karena kasihan teman-temannya yang lain yang puluhan orang itu terhambat karena dia sendiri yang ditunggu. Ayo kumpulkan berkas, sampai dengan batas waktu yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya kami perintahkan untuk selesaikan yang sudah lengkap berkasnya. Dibayarkan. Nah setelah dibayarkan, ujuk-ujuk menyusullah yang 3 orang ini. Saya tidak mau. Mohon maaf. Buat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Kenapa? Karena gara-gara 3 orang ini yang lain juga terhambat. Dan kalau ini kita lakukan, Bapak Ibu pengawas, insya Allah dalam kurun waktu yang akan datang tidak akan berani mereka terlambat. Kalau Kementerian Agama kita dinyek, kita ini kasih dia duit, kita upah, kita kasih uang dari uang yang ada di Kementerian Agama, tapi dia harus memenuhi ketentuan syarat yang ada. Tetapi kalau dianggap itu haknya dia, jadi semau-maunya saya tinggalkan. Ya sekarang justru ya alhamdulillah ada kesan dia salah, takut, keliru dan membuat surat pernyataan permohonan maaf tidak akan mengulangi seperti itu. Kalau saya gampang, kalau dengan mohon maaf saya tidak ingin merewel, tapi saya mengingatkan semua, saya juga lupa juga namanya, ketika dulu ada pengawas yang bertahun-tahun tidak kurang dari tahun ke-6, 5 kali ditagih 5 tahun, ke-6 saya masuk. Itu juga yang dibebankan Kamil kepada saya karena kelebihan membayar guru di KMU ini. Ditagih besok, ditagih sebentar, ditagih besok, ditagih sebentar. Karena saya juga manusia, saya bilang sama kasihnya, orang yang bersangkutan, orang kasih tahu dia, kalau kamu tidak bayar dengan segera ini, kalau ini sudah lewat, Anda dikeluarkan dari daftar penerima TFG itu. Apa yang terjadi? Belum malam Pak, sore kita sudah antar uangnya. Nah itu gara-gara kita ancam. Dan saya memang betul, kalau memang dia tak bayar, saya coret. Apa untungnya kita? Kita tak untung buat apa? Inilah yang terjadi di kita. Oleh karena itu khusus pengawas, pengawas Hindu, pengawas Buddha, jangan ada sampai ya mohon maaf lah, kayaknya Kementerian Agama gampang gitu, bisa main mata, bisa tidak gini, tak bisa Pak, ini negara.
uangnya dibayar dari Kementerian Agama, dan kalau saya tidak bayar, mau apa dia? Mau apa dia kalau saya tidak membayar? Kita juga tidak boleh kaku kalau memang sudah syaratnya terpenuhi, sudah diisi daftar desain dan penuhi. Tidak ada alasan untuk kita tidak bayar. Kita juga dalam posisi tidak untung juga tidak rugi. Malah kewajiban kita untuk membantu membayar. Ya, termasuk ini guru PAI yang ada kasus guru PAI yang satu itu dulu di madrasah sudah selesai. Nah, artinya hal-hal seperti ini jangan ada lagi, dan saya pikir kepada pengawas yang hadir pada hari ini, karena tugas antara lain pengawas itulah melaksanakan pengawasan pendidikan. Ya, kalau bagaimana pendidikan itu bisa jalan kalau ada di antara bapak ibu guru kita yang seperti juga perlu kita tekankan. Jadi tidak semele-melenya, tidak semau-maunya, mau isi boleh, mau tidak isi boleh. Tapi nanti ketika bodoh hak dia pada duluan. Dan saya ingat betul itu ya, 3 orang namanya itu saya ingat. Kalau ada kasus lagi yang bersangkutan, sudah ada surat pernyataannya, saya akan surat. Saya mohon maaf lah, mohon maaf. Saya tidak rugi, saya juga tidak untung. Tapi janganlah sampai ada di antara bapak ibu yang terlambat haknya. Yang namanya uang ini, mohon maaf, di bapak ibu pengawas ini mungkin berkecukupan uangnya, tapi kalau di guru-guru kita barangkali dia butuh. Karena sampai terlambat ya, karena persoalan mereka sendiri. Ada guru yang tidak memenuhi berkas yang diminta oleh Islam dan kasus yang telah terjadi. Saya harapkan di Buddha belum ada terjadi seperti itu, di Hindu juga belum ada. Jangan diadakan, Pak. Coba-coba Pak Kepala, dan saya serius ini. Jangan coba saya serius, tidak ada yang bisa melarang atau menyuruh saya. Tapi saya mohon supaya guru kita, guru madrasah, guru Hindu, guru juga, supaya mereka melaksanakan hak, diberikan kewajibannya, diberikan haknya. Ya senang, kita juga happy, pasti karena kita ini manusia ya, tidak luput namanya uang juga kita penting peduli. Tapi jangan sampai dia enak-enak terus kita yang tidak juga. Kemudian pengawas harus tahu permasalahan yang ada di sekolah atau di madrasah yang dia bina, termasuk kinerja para guru. Pada kantor ini tidak semestinya kita harus cek satu persatu, tapi ini adalah pengawasannya adalah kepanjangan tangan dan kepala kantor untuk membantu melihat nih yang teman-teman Hindu, yang teman-teman Buddha, kemudian yang bagian di madrasah ini, supaya benar enggak ibu bapak guru ini sudah melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Karena didik ini modelnya macam-macam, jangan sampai gurunya yang dibuat bermasalah kemudian menunjuk kepada peserta didik. Ini tolong untuk bisa kita. Mohon maaf lagi, kita di Kabupaten Lombok Utara ini kita tahu betul bahwa 2 kualifikasi daripada guru kita memang ada yang statusnya ASN, cenderung lebih gampang lah kalau ASN itu. Tetapi ada juga yang non ASN. Tapi ada tunjangan, ada sertifikasi, ada hak lain-lain yang diberikan oleh negara. Rob jangan sekali lagi dia mengatakan tentang pelaksanaan tugas hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh khususnya guru. Pengawas juga harus tahu siapa guru yang dibinanya. Masing-masing kan tahu kan, si A, si B, segala macam. Meskipun kita juga dengan gitu, tapi ada cara masing-masing kita, penilaian kita bahwa oh ini pengawas ini kategori baik, sudah masak, keduanya sudah datangnya bagus, tidak pernah terlambat, dan seterusnya. Pasti pengawas juga harus tahu oh ini bapak ibu guru ini sedang banyak izinnya juga segala macam. Oh ini guru buruk atau kurang jelek ya, buktinya sering meninggalkan kelas,
memberikan catatan jenderal dan seterusnya. Dan ini di luar pendidikan biasa terjadi, tapi kalau orang izin kalau ada keperluan, dia juga manusia seperti kita. Untuk juga begitu, ingin masuk setiap hari pagi ikut apel. Tapi kalau kita sakit, ada keluarga kita yang sakit, bahkan yang meninggal dunia dan seterusnya, itu memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak makhluk sosial yang juga beradaptasi, bersosialisasi dengan orang di luar kita. Tetapi kalau ini menjadi alasan kita, hari ini sakit, besok izin, lusa ngantor, bla bla segala macam, banyakan izinnya daripada waktu kerja ini kan juga tak pas. Jadi harus betul-betul kita sesuaikan. Nah, kalau sudah pengawas di surat disiplin luar biasa, nanti disuratkan kepada guru di masing-masing sekolah dan juga masing-masing madrasah. Jangan sampai berbalik, pengawasnya kencang, tapi dia sendiri jadi pengawas dan jadi contoh, malah tidak apa-apa. Alhamdulillah kita pada nomor kata ini belum ada hal seperti itu yang terjadi. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang lain yang perlu untuk mendapat perhatian adalah tentang saya sampaikan kepada kita bahwa pengawas harus memperhatikan kelengkapan administrasi guru, baik absen, kemudian dengan daftar kehadirannya, kemudian surat keterangan tunjangan, kemudian print out absen dengan pinjam jika lewat dari ketentuan waktu yang sudah disepakati oleh para guru. Yang bersangkutan kita akan melalui proses pembayaran. Kalau ini dilanggar, saya tentu tidak bisa membayar atau membela atau memberikan hak daripada guru tersebut. Tapi kalau rasional yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan itu, terus rasanya kita bersalah, berdosa dan tak membayarkan hak atau tunjangan yang diperoleh. Yang prinsip tertib administrasi bahwa tunjangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah ya, khusus guru dan pengawas sesuai dengan SKBK yang sering masuk di saya, bahkan sudah selesai saya periksa waktu diajukan untuk pembayarannya, saya periksa lagi Pak. Meskipun kasih Dimas sudah ditumpuk, dia bisa cari. Nah saya cek lagi. Karena apa saya lakukan? Karena kasus yang terdahulu kelebihan membayar atau mungkin salah membayar, ini jadi pekerjaan. Tapi kalau kita sudah teliti, hati-hati, insya Allah tak ada lagi pekerjaan tambahan. Karena tahun yang lalu kita mengalami itu, Pak. Sudah Bapak Ibu terima, terus tertagih 59 juta kalau tidak salah ini terjelas angkanya. Ternyata berat kembalikannya itu Pak. Dulu waktu terima uang itu digendong cucunya, dia bawa ke mall, nyanyiin, beliin dia baju, beliin dia mainan. Setelah diberikan dia pulang, belakangan ditagih. Nangis Pak. Buah. Nah ini juga lebih hati-hati. Jadi yang paling bagus Pak Ketua ya, dengan Ketua. Kita terima hak kita itu mana semestinya menjadi hak kita. Was terima tunjangan berapa sesuai dengan daftar yang kita miliki. Guru menerima tunjangan berapa itu. Meskipun di bawahnya itu ada tanggung jawabnya kepada kepala kantor bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran. Jadi tidak dikenakan pidana saya, tapi repot mengurus administrasi itu dan bapak-bapak yang sudah pakai uang itu loh jangan uang lagi. Seperti yang saya bilang tadi, sudah masuk proses. Terus sekarang itu kita paling bagus itu semakin banyak kita terima, tidak ada lagi perintah mengembalikan. Itu lebih bagus. Ini dikasih kita uang banyak, salah bayar, tertagih dibalik. Tidak mau. Kemudian
yang mana prinsip efektif, prinsip efisien, prinsip transparan, akuntabel dan kepaduan baik menerima maupun bisa kira menjadi lebih serius lagi. Manusia di mana-mana menerima itu senang, tapi kalau sudah disuruh mengeluarkan, mengembalikan iuran cenderung berat, cenderung tidak sih berat. Ada juga yang biasa-biasa, tapi cenderung berat. Tapi kalau menerima, tidak ada yang berat, malah tertawa sih deh. Kalau tahu uang bulan depan sekarang lebih bagus lagi, itu kalau menerima. Tapi kalau kembalikan, ini mulai saya lihat kalau Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian khusus untuk Pak Is ya, mengakhiri masa pengabdiannya di Kabupaten Lombok Utara, punya secara pribadi dan kedinasan, saya melihat bahwa Bu Pengawas lebih sebagai Ketua Pokjawas di Kabupaten Lombok Utara ini sangat kita rasakan bahwa luar biasa, karena memang dari sumber daya manusia Kabupaten Lombok Utara ini yang spesifik khusus tempatnya. Karena jumlah kita pengawas guru dibanding dengan kabupaten lain, kita masih prihatin, masih butuh tambahan guru, tambahan pegawai, termasuk tambahan pengawas. Termasuk sekarang undangan untuk Barjas pengadaan barang dan jasa. Kita kesulitan, tapi bukan hanya KRI. Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya ada satu orang. Bayangkan satu orang yang diperebutkan oleh 10 kantor kemenang. Ditambah lagi dengan dinas instansi memerlukan proses itu Bu Mala namanya. Jadi hanya dia yang punya sertifikat untuk Barjas, satu orang dipanggil Kementerian Agama. Jadi orang penuh itu tenaganya ya dipanggil ke PU, orang BPN dipanggil ke DPR, orang macam-macam. Kita saja di Kabupaten Lombok Utara ini seandainya ada pengadaan barang berjasa, kita kewalahan. Karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya mengharapkan kepada pengawas ini, tenaga kita yang bisa layak untuk memenuhi standar kualifikasi sebagai panitia pengadaan barang berjasa, khususnya BPK, itu sangat kita dorong. Bila perlu semua kita punya sertifikatnya. Bila perlu kalau memang boleh, jangan sampai ketika dibutuhkan kita nggak punya orang. Kasihan kantor ini kalau ini dibutuhkan terus tidak ada. Sebagai bayangan bahwa ada yang selama ini di Kanwil saja dia kesulitan. Jadi sedikit kaitan dengan Barjas. Kembali kepada Pak Isni. Pak Isni ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja Bapak, dedikasi selama ada di Kabupaten Lombok Utara. Kami merasa bukan, tapi kalau tugas sudah diberikan oleh negara namanya tentang bentuk surat keputusan, apapun itu mau senang mau sedih harus juga Bapak laksanakan, kita juga harus terima. Sama dengan saya, hari ini saya diminta diberhentikan, tidak ada masalah. Kita penugasan, dipindah, diberhentikan, habis itu tidak ada masalah. Dan juga kita menuntut kalau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita disuruh milih, pasti kita ini memilih dekat rumah kita semua. Kalau Pak Najwa di Lombok Utara ya diminta Lombok Utara. Kalau disuruh pilih jabatan, dia milih jabatannya. Itu normal Pak. Itu normal. Kalau Bapak tidak begitu malah perlu kita curigai. Kalau tidak seperti itu. Sama dengan saya mau di Mataram. Ya malam-malam terjadi apa ya? Di Mataram, di Kanwil, di dekat rumah. ASN, bersumpah jabatan kita itu bersedia
ditempatkan di seluruh wilayah tanah air Republik Indonesia. Tetapi lebih dari 31% katanya medsos pegawai negeri yang diterima sekarang ini mengajukan pemberhentian pengunduran diri. Kenapa? 2 alasan katanya medsos. Ya, saya sudah pernah baca. Pertama, gajinya kecil katanya medsos ini. Yang kedua, penempatan nggak sesuai dengan harapan. Mereka berharap dia tes di Jakarta, milih di Lombok, begitu diterima di Lombok, 1 bulan dia pindah ke Jakarta. Maunya, tapi sekarang sudah dipandang sama Menpan RB 10 tahun paling cepat orang itu baru bisa boleh dipindahkan. Kalau tidak dianggap mengundurkan diri. Dulu tidak ada masalah berhenti, sekarang dikenakan sanksi administrasi, mungkin pidana. Makanya kewalahan juga ini mencari yang tidak lulus. Ini sudah kemarin lulus, tapi karena tempatnya tidak sesuai dengan harapannya, ini tidak ke rumahnya lah kasarnya, atau di kabupatennya dia, kemudian gajinya hanya 4 juta, sedikit. Dan kita alhamdulillah 9 yang kita terima penghulu ini, itu ada orang Jakarta juga Pak. Ya mau tak mau harus dilaksanakan. Memang di aturan Menpan RB itu 10 tahun melakukan tugas itu baru boleh mengajukan hak pindah. Kalau kemudian mengajukan hak pindah, dianggap dia mengundurkan diri. Dan jangan tanya, ada yang bisa pindah Pak Kepala, sudah ada informasi 2 di Nusa Tenggara Barat ini yang minta pindah. Dan sudah ditanya ceritanya, ini cerita saya nggak tahu persis. Ini kalau bagaimana kalau besok resiko kamu diberhentikan dari pusat, ya siapa? MDB itu sudah 2 Pak. Yang tapi kalau saya jadi kader tak saya kasih, saya bertahan karena teraturan. Bukan mau kita kan? Kalau mau kita nanti orang marah, tapi ini aturan, ada itu aturan. Itu kita di Kabupaten Lombok Utara ini masih butuh tenaga. Butuh dan termasuk penghulu, termasuk tenaga administrasi, termasuk untuk di pengawas, termasuk guru, termasuk lembaganya. Saya bertemu dengan pengawas, saya seperti sampaikan, kita sudah ngotot dengan berbagai macam cara, lobby sana lobby sini supaya segera ada madrasah, TK, PS sampai dengan MA. Sampai dengan hari ini belum berhasil pulang tahun depan. Kemarin alasannya KUA nggak bisa berdiri, KUA karena sertifikat hari ini semua sertifikat sudah selesai. Jadi kita zong untuk tahun 2022 ini tidak ada pembangunan fisik. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 itu paling kurang ada pembangunan kuah. Ada tempat, kemudian ada pembangunan madrasah. Saya kalau ditanya berapa yang mau dibangun, 3 MI, MTS, MA. Kalau tak satu boleh, tapi jangan sampai tak ada. Kita sudah berusaha urus sertifikatnya kemarin ke Pemda dan sudah selesai di DPR. Kalau kemarin kita memang tidak bisa ngotot karena alasan sertifikat untuk mendirikan bangunan kita belum punya. Saya mengeluh ya, itu apa kalau jadi kepala kantor kok itu saja dan tidak bisa selesai selama kasihan gitu loh. Kayaknya tetap gini, kalau tidak ada yang ngurus nggak akan pernah ada, karena syarat untuk mendirikan bangunan itu baik gua maupun madrasah itu tidak akan dibangun kalau tidak ada sertifikat hak milik Kementerian. Ini kan keputusan menteri, tidak bisa kita hasilkan. Terakhir khusus untuk Rais, banyak terima kasih atas usaha, kinerja, dedikasi dan lain-lain selama berada menjadi ketua kelompok kerja madrasah di Kabupaten Lombok Utara, dan selamat
di sebagian baru sebagai pengawas kita ya di Kota Makassar. Ya, sini kabupaten, di sana kota. Di sini belum ada mall, di sana sudah ada 2 mall. Itu juga tantangan itu enak ada mall, tapi uang juga habis Pak. Karena tak ada orang masuk mall, nggak keluar, nggak berkurang kontennya tambah. Ya saya sebut itu ada kelebihan, juga ada kekurangan. Sama di sini juga biar Pak istilah kurang di sini, tapi yakin saya juga banyak kenangan di sini. Banyak yang manis-manis ada di sini. Antara lain sedikit manis, gula manis ada. Ya kan? Paling enggak di Pusuk itu kalau lewat itu beli dua beli 10.000 satu botol yang besar itu. Kalau saya 2 hari itu Pak. Saya minum sekarang sampai besok masih ada dia. Nah itu kan yang manis-manis. Tapi yang pahit juga ada. Lupakan yang pahit, bawa yang manis, kemudian tinggalkan itu kan pahit. Saat terakhir dengan lupakan aku. Gitu kan? Ya kalau ada waktu, suatu waktu Bapak bisa bersilaturahmi dengan kami semua di sini. Kurangan suatu manusia kita saling wahyu kalau insan tidak ada manusia yang sempurna mau badis dapat tidak ada yang sempurna. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian sesuai dengan permintaan nggak tahu Pak ini MC atau sekretaris atau dia sudah tadi mau bersama saya sama di MC. Ada permintaan untuk membuka musyawarah. Ini mari kita sama-sama. Silakan Pak. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang terakhir penutup doa dalam hari ini kami mohon perkenan Bapak Haji Umaruddin PDI untuk memimpinnya. Beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keyakinan kita dan mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Fatihah. Kita akhiri dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita break.